Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Teknologi Bersih kelas B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan teknologi bersih industri di UPT Logam Yogyakarta. Sebelum masuk, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Ada Ananda Ari dengan NIM 13231006, saya sendiri Dea Aulia dengan NIM 13231015, Nelva Alfisa dengan NIM 13231063, Puspa Indah dengan NIM 13231067, dan juga Putri Afrida dengan NIM 13231069. Masuk di latar belakang, industri logam di Yogyakarta terus berkembang pesat dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian di daerah. UPT Logam ini mendukung industri kecil dan menengah melalui fasilitas produksi modern termasuk teknologi pengecoran untuk peningkatan kualitas dan daya saing produk. Namun, proses pengecoran aluminium menimbulkan dampak lingkungan yang serius seperti limbah, terak, dan emisi pencemar. Dan analisis LCA menunjukkan bahwa penggunaan aluminium batangan sebagai bahan baku utama berkontribusi besar terhadap dampak lingkungan, mulai dari pemanasan global hingga toksisitas. Ini mengindikasikan bahwa sistem produksi di UPT Logam belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan. Penerapan teknologi produksi bersih menjadi langkah penting untuk menekan dampak negatif, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendukung pencapaian SDGs 2045 di bidang energi bersih, pengolahan limbah, konsumsi bertanggung jawab, dan mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, UPT Logam dapat menjadi contoh industri logam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Next. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka yang pertama yaitu peraturan perundangan di Indonesia. Nah, di mana peraturan yang pertama yaitu merupakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana undang-undang ini itu menekankan pentingnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam konteks ini, teknologi bersih yang diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan industri terhadap lingkungan. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu juga memberikan dorongan untuk pengembangan teknologi bersih. Dan yang ketiga yaitu merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip produksi bersih dalam operasional mereka. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu tentang produksi bersih, di mana produksi bersih merupakan strategi pengelolaan yang bersifat preventif dan terpadu yang dirancang untuk diterapkan secara berkesinambungan dalam proses produksi dan daur hidup produk. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, sehingga menciptakan proses industri yang lebih berkelanjutan. Oke, next. Baik, selanjutnya gambaran umum industri. Industri adalah sektor strategis yang menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Industri mendorong pertumbuhan sektor lain seperti pertanian dan jasa serta menciptakan nilai tambah dari bahan mentah. Selanjutnya, transformasi industri saat ini didorong oleh revolusi industri 4.0 melalui integrasi teknologi seperti IoT, AI, Big Data, dan Cloud Computing, di mana inovasi ini meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan mempercepat transisi menuju industri hijau. Selanjutnya yang terakhir yaitu Life Cycle Assessment atau LCA, menjadi alat penting untuk menilai dampak lingkungan dari proses produksi secara menyeluruh, di mana pada studi kasus di UPT Logam Yogyakarta menunjukkan bahwa LCA mendukung strategi produksi bersih dan efisiensi energi khususnya pada produk berbasis aluminium. Lalu kita ke analisis penerapan teknologi bersih. Yang pertama jenis industrinya yaitu UPT Logam di Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang berperan strategis dalam mendukung industri manufaktur, khususnya bagi pelaku industri kecil dan menengah atau IKM. UPT ini memberikan layanan teknis dan pendampingan usaha baik bagi industri yang sudah berjalan maupun wirausaha baru melalui penyediaan fasilitas dan teknologi produksi logam. Salah satu layanan unggulannya adalah transformasi teknologi cetakan dari berbasis plastik ke logam dengan mesin yang modern. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi, dan daya saingnya. Keberadaan UPT Logam ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri logam lokal serta berkontribusi pada perekonomian di daerah maupun nasional. Selanjutnya ada penerapan teknologi bersih sebelum penerapan, di mana proses manufaktur di UPT Logam Jakarta ini masih menghasilkan cukup banyak limbah, terutama dari kegiatan pengecoran aluminium yang dapat mencemari lingkungan dan berdampak pada masyarakat sekitar. Nah, limbah ini berupa terak atau slag yang berasal dari pecahan aluminium, serbuk, lelehan yang mengeras, dan produk yang tidak lolos standar yang dapat mencemari lingkungan dan berdampak juga pada masyarakat sekitar. Dari hasil analisis LCA diketahui bahwa penggunaan aluminium batangan sebagai bahan baku
baku utama menyumbang dampak paling besar terhadap lingkungan. Beberapa dampaknya antara lain potensi pemanasan global sekitar 355 kg CO2 ekuivalen, kemudian pengasaman sebanyak 1,32 kg SO2 ekuivalen, serta eutrofikasi sebesar 0,087 kg fosfat. Walaupun ada sebagian limbah yang dilebur ulang atau dijual ke pengepul, sistem yang berjalan belum cukup efektif untuk mencegah pencemaran secara menyeluruh. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebelum produksi bersih diterapkan, proses di UPT Logam Yogyakarta ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan masih menimbulkan risiko terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya ada analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Jadi, dari kegiatan tersebut itu menghasilkan 7 dampak lingkungan. Yang pertama itu tentang global warming potensial atau GWP, yang kedua ada acidification potensial atau AP, yang ketiga ada eutrophication potensial atau EP, yang keempat ada ozone depletion potensial atau ODP, lalu ada abiotic depletion potensial atau ADP, kemudian ada ADP fosil, dan yang terakhir ada human toxicity potensial atau HTP. Di mana dari ketujuh dampak ini, dampak terbesar itu berasal dari si penggunaan batangan aluminium tersebut. Masuk di analisis penerapan teknologi bersih. Jadi di sini ada beberapa cara untuk penerapan teknologi bersih. Yang pertama, mengganti bahan baku dengan yang lebih ramah lingkungan, dan ini fungsinya untuk menekan dampak lingkungan. UPT Logam mulai beralih dari aluminium primer ke aluminium daur ulang, dan langkah ini jauh lebih hemat energi, bahkan bisa mengurangi konsumsi energi hingga 95%. Selanjutnya, mendaur ulang limbah produksi di internal pabrik. Limbah aluminium dari proses produksi seperti potongan produk, sisa cetakan, sabuk amplas, dan produk gagal itu tidak langsung dibuang, melainkan semua limbahnya dipilah, dikumpulkan, lalu dilebur ulang untuk dipakai kembali sebagai bahan baku. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi proses peleburan aluminium. Jadi UPT Logam ini mengganti tungku konvensional dengan tungku induksi yang hemat energi yang dilengkapi sistem kontrol suhu otomatis, dan yang terakhir adalah menggunakan sistem air pendingin tertutup dalam proses pendinginan. Air yang digunakan ini tidak langsung dibuang, melainkan didaur ulang, dikumpulkan, disaring, dan dipakai kembali secara terus-menerus. Bro, di next. Baik, selanjutnya analisis penerapan teknologi bersih, di mana industri berkelanjutan menjadi kunci pencapaian SDGs 2045. Penerapan produksi bersih berkaitan dengan proses yang dirancang sejak awal untuk meminimalkan limbah dan dampak lingkungan. Selanjutnya di sini ada hasil dari pengolahan LCA studi kasus produksi donat aluminium di UPT Logam Yogyakarta, di mana yang pertama ada gas rumah kaca sebesar 355 kg CO2 ekuivalen, di mana terkait dengan SDGs 13 tentang penanganan perubahan iklim. Kemudian yang kedua ada asidifikasi dan eutrofikasi sebesar 1,32 SO2 ekuivalen dan 0,087 kg fosfat yang terkait dengan SDGs 6 berkaitan dengan air bersih dan SDGs 15 tentang ekosistem darat. Kemudian yang ketiga ada penipisan ozon dan penggunaan SDA yang terkait dengan SDG 7 tentang energi bersih dan SDG 12 tentang produksi bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada human toxicity, yaitu sebesar 1,32 E plus 0,03 kg DCB terkait dengan SDGs 13 tentang kesehatan. Kemudian di sini ada rekomendasi strategis di mana produksi bersih itu diharapkan dapat mengurangi limbah sejak awal proses. Kemudian yang kedua yaitu daur ulang scrap aluminium yang diharapkan mendukung ekonomi sirkular, dan yang ketiga efisiensi energi sumber daya di mana untuk optimalisasi proses produksi. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya SDG 9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur, serta sistem produksi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan dan juga saran di mana penerapan pendekatan LCA pada proses pengecoran aluminium di UPT Logam Yogyakarta ini menunjukkan bahwa bahan baku aluminium batangan memberikan dampak lingkungan yang paling besar, terutama pada kategori pemanasan global dan pencemaran lainnya. Untuk mengurangi beban lingkungan tersebut diterapkan sebagai produksi bersih seperti penggunaan bahan baku daur ulang limbah internal, tungku hemat energi, dan sistem pendinginan sirkulasi tertutup. Nah, langkah-langkah ini terbukti efektif menekan dampak negatif terhadap lingkungan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada tahun 2045, khususnya dalam efisiensi sumber daya dan pengolahan limbah serta pelestarian lingkungan juga. Kemudian di sini terdapat saran UPT Logam Yogyakarta disarankan memperluas penerapan produksi bersih, terutama melalui peningkatan penggunaan aluminium daur ulang dan sistem manajemen limbah terintegrasi. Dari pengembangan SDM lewat pelatihan teknologi bersih dan pemantauan lingkungan juga perlu ditingkatkan lagi. Dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah akan mendorong industri lebih berdaya saing dan ramah lingkungan serta mempercepat transisi menuju industri yang lebih hijau.
Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.